Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswi SD berusia 12 tahun di Kabupaten Ogan Ilir diduga menjadi korban pencabulan pria yang dikenalnya lewat media sosial. Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang menindaklanjuti penetapan perkara lahan seluas 8,5 hektar yang bergulir sejak tahun 19. Penyidik Kejari Ogan Komering Ulu geledah kantor BPBD Cari Barang bukti tambahan kasus dugaan korupsi anggaran belanja barang dan jasa. Ya, petugas Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang menindaklanjuti penetapan perkara yang bergulir sejak tahun 1948. Kasus perkara atas lahan seluas 8,5 hektar itu sudah ada putusan kasasi pada tahun 1950. Dikawal oleh petugas keamanan dan pegawai Badan Pertanahan, tim petugas Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang bersama keluarga ahli waris melakukan pencocokan lahan yang menjadi objek perkara sejak tahun 1948. Satu persatu bangunan yang berdiri dan masuk dalam objek lahan di kawasan Pasar Cinde, Kota Palembang itu diperiksa oleh petugas. Petugas juga menempelkan pemberitahuan bahwa tanah yang telah didirikan bangunan itu merupakan milik ahli waris berdasarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1950 silam. Pencocokan objek lahan yang berperkara merupakan bagian dari kegiatan angkat sita sebelum akhirnya dilakukan eksekusi terhadap lahan tersebut. Hal ini juga untuk memberitahu pemilik bangunan bahwa lahan seluas 8,5 hektar itu merupakan milik ahli waris. Pencocokan objek perkara 1948 nomor 35 tahun 1948 tentang lahan. nah ya Melakukan ini sesuai putusan atau gimana? ini Penetapan dari MA atau pengadilan? Ketua pengadilan. Terkait kasus ini, ahli waris mengapresiasi Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang yang telah menjalankan putusan kasasi meski harus menunggu puluhan tahun. Saya mungkin lebih dari 100 ruko. 100 ruko ya. Dari 100 ruko, tapi yang kita persoalkan adalah soal tanahnya. Tanahnya. Ya, soal tanah Pak, ini artinya sudah sejak tahun tahun 48. 48 dan sudah tahun 50 sudah ada putusan. Kasasi. Sudah ada kasasi Mahkamah Agung, tapi baru kita eksekusi 2024 ini ya. Ya, hari ini belum eksekusi, tapi baru pencocokan objek perkara. Pencocokan. Kenapa Pak? Kenapa dari tahun 50 sampai 2024 ini baru sekarang baru dilakukan? Ya, itulah perjuangan kita. Apakah karena ada oknum-oknum yang Oh ya, pasti. Banyak oknum yang bermain dalam hal ini. Karena kita mungkin sudah menjadi, bukan lagi rahasia umum, bahwa di Indonesia perjuangan itu memang harus berdarah-darah. Ahli waris tidak mempermasalahkan bangunan yang telah berdiri serta memberi waktu kepada pemilik bangunan untuk segera mengosongkan atau menegosiasi atas sewa lahan yang digunakan. Sebelumnya, lahan seluas 8,5 hektar tersebut dikuasai oleh beberapa orang dengan dasar hak merupakan hak guna usaha dan hak guna bangunan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menggeledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan kasus dugaan korupsi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2022. Sejumlah penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka mencari barang bukti tambahan perkara dugaan korupsi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2022. Satu persatu ruangan kantor BPBD Oku diperiksa dengan teliti oleh petugas. Terkait perkara ini, Kejari sudah menetapkan dan menahan 2 orang tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BPBD Ogan Komering Ulu Amsar Christopher dan Bendahara BPBD Junaidi.
Kendaraan sudah kita lakukan pengecekan kendaraan, situ ada 4 unit kendaraan dari Dinas BPBD. Yang kita dapatkan hasil dari penyitaan ini kurang 1 kontainer ya, 1 kontainer yang kita lakukan penyitaan. Apakah dengan penggeledahan ini ada indikasi akan bertambahnya tersangka pada kasus ini? Nah, itu kita lihat dari fakta-fakta yang nanti kita lakukan dulu lah. Kita nggak bisa berkomit atau statement untuk yang sekarang. Yang penting kita lakukan pemeriksaan dengan profesional. Oke. Sejauh ini untuk tersangka sendiri sudah menjalani sidang atau seperti apa? Untuk tersangka ini baru 2 orang yang kemarin, kawan-kawan media juga tahu, itu masih kita dalami lagi. Makanya nanti kalau emang sudah lengkap akan kita P21 dan kita kirim berkasnya ke pengadilan. Saat ini masih di rutan Batu Raja? Masih di rutan Batu Raja. Dalam penggeledahan ini, aparat Kejari Akum menyita sejumlah dokumen. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara sebesar 428 juta rupiah. Dedi Aransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, Dirlantas Polda Sumatera Selatan menggelar operasi Patuh Musi 2024 di Jalan Ahmad Yani, seberang Ulu 2, Palembang pada Selasa siang. Pengendara yang melanggar ditilang di tempat. Petugas gabungan menggelar razia dengan memberhentikan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, seberang Ulu 2, Palembang pada Selasa siang. Dalam razia kali ini, petugas menyasar pengendara yang tidak dilengkapi dokumen berkendara seperti SIM dan STNK. Sanksi berupa tilang di tempat diberikan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan juga dijaring petugas. Bagi mereka yang belum membayar pajak kendaraan, petugas menawarkan pembayaran pajak di tempat agar pengendara tidak dikenakan sanksi tilang. Razia gabungan ini melibatkan petugas dari Ditlantas Polda Sumsel, Samsat Palembang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Sumatera Selatan. Penindakan kepada pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak melengkapi surat-surat maksudnya kan ada SIM, ada STNK ya. Nah, barang siapa yang pengendara tidak melengkapi kelengkapan surat-surat akan dilakukan penindakan. 1, apabila dia menggunakan SIM STNK pajaknya masih belum dihidupkan, dilakukan peneguran. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa pajak itu adalah perlu untuk pembangunan, ya, untuk pembangunan kita, karena pajak itu adalah dipokok dari masyarakat untuk pembangunan daerah. Hari ini kami bersama di Lantas Polda Sumatera Selatan, Jasara Harja dan Bapenda melaksanakan bulan batu pajak dalam rangka mengecek kelengkapan administrasi kendaraan, baik itu aksesoris dan sebagainya, dan kelengkapan untuk surat-surat administrasi kendaraan. Sekaligus juga teman-teman dari kepolisian juga menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 dan roda 4 untuk mematuhi keselamatan dan mematuhi peraturan agar tertib lalu lintas berjalan dengan baik dan lancar. Ya, penertiban ini Pak. Saya tidak takut razia ini karena saya ini lengkap surat saya. Oh gitu. Saya tidak takut razia. Oh, ya. Jadi nggak takut Pak ya karena. Tidak. Kalau saya tidak lengkap tidak takut razia. Oke. Pendapat Bapak Pak dengan adanya kegiatan ini, apa pendapat Pak gimana? Itu bagus untuk razia itu, untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, sama untuk melengkapi para yang motor-motor ilegal ini kan. Oh. Razia yang digelar selama 1 jam ini menjaring 14 sepeda motor yang tidak membawa surat-surat kendaraan. Operasi Patuh Musi 2024 digelar selama 2 pekan, sejak tanggal 15 Juli hingga 28 Juli 2024 untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rama Ditya Domas dan segenap tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.